itu FISIP, emang FISIP artinya apaan sih? Fakultas tipis-tipis ilmu padi. Siapa nyala Kanda? Pak Lumon. Tuh Mon, makan mulu udah mau kelas teh makan aja aneh. Ini tuh pelajaran terakhir loh, episode terakhir loh, capek syutingnya. Episode terakhir mau lebaran. Mau lulus anjing. Siapa coba hayo kalian bisa nebak enggak dosennya? Ini dosennya katanya sih dia udah punya banyak pengalaman untuk sama orang gitu, engage dengan orang. Pantesan dia jadi rektor gitu, jadi rektor deh. Dosen sekaligus rektor. Oh ini rektor, ya rektornya ngajar ini. Ngajar dia. Si Kenny? Oh, Kenny balik lagi dia. Ulang lagi sih goblok. Kenny. Weh, is back. Kenapa buka lu nggak seneng gitu Mon ada si Kenny anjing? apa anjir? Kenapa senior datang lagi nih? Asdos lo, asdos. Udah jadi asdos. Enggak, kayaknya dia lulusnya bareng kita deh tetep. Kaget nggak, Bang? Enggak, orang gue yang nyuruh ngabarin lo. Biarin kor biar dia nggak seneng. Oh, udah mulai gitu loh sekarang ya. Gitu. Orang mau ke Bogor malah ke Banjarmasin. Balikpapan bangsat, Banjarmasin. Emang lu sekarang lagi kerja part time apa Ken? Enggak, gue tuh udah mau masuk kerja, tiba-tiba pas interview, wah kayaknya ada satu mata kuliah yang kurang nih, psikologi men. Pas ditanya-tanya fuck lah. Jadi masuk kuliah lagi? Iya ambil satu mata kuliah lagi lah. Ini terakhir kan? Ya udah makanya lu bareng kita aja, ngapain lu duluan? Masih pada pakai jaket alma mater. Ini respect ke rektor kita, respect ke rektor dan universitas. Kurang gitu, kurang. Lu emang udah lulus, Nek? Gue udah lulus lah, gue udah interview tahap akhir sa. Cuma ada satu materi yang kurang ternyata, wah psikologi gue belum dapet ya. Karena mental lu nggak beres. Lulus bareng kita aja lah udah. Ya udahlah, ngapain Iya, sih? udah Kerja bareng-bareng takdir. aja, kerja bareng-bareng juga gitu. Nanti kan ada barbar kelas kerja bareng. Kelas nggak ada lu, nggak asik banget. Kemana ada anak baru kurang asik parah. Bukannya anak baru itu ini ya humoris ya? Ya timnya dapat, humorisnya enggak. Emang kalau yatim harus lucu. Harus ada penerus kita lah. Iya. Ini apa sih jalan-jalan hari? Tahu tur anjing dia mah tur. Malah runtur. Bukan, ini lagi nyari spot buat pelatihan pendeta, bentar ya. Itu di belakang mana domba tersesat, Har? Ada pengikut ada tuh. Kambing ini kambing tersesat. Kambing tersesat. Kambing tersesat. Mahasiswa yang kemarin nggak seru banget. Gak seru ya, kurang ya? Cupu masa udah tahu kuliah online malah ngekos anjir. So asik kan. Asik. Gua kira dia bakal lucu, nggak tahu kayaknya lebih lucu Darmo deh. Kayaknya lebih lucu Darmo. Kayaknya salah pemilihan pemain ya. Lu ribet amat hari. Aman nih. Nah, Mon yang tegas dong Mon, Komci marahin ke itu cabut-cabutan. Iya sih, hari ini anjing juga ya. Si Hari dia lagi nyari roh jahat, jadi kayak harus bolak-balik gitu loh, nggak apa-apa. Komti masih pantau tangan. masih lah, belum beres anjing. Dari mulai kuliah sampai udah beres, kagak sembuh-sembuh tangannya anjir. Apalagi sekarang ditambah patah hati, Nek. Aduh. Begitu rambutnya tidur banget lagi tuh, klimis tidur anjing rambutnya. Har. Udah makan. Belum makan gua. Wah, udah datang dosennya udah datang nih. Udah datang dosennya. Tapi ini rektor ya. Gimana rektor? Pak Rektor. Dia galak, Bro. Pak Rektor tolong tutupin tuh. Tunjukkan dirimu Pak Rektor. Waduh. Ya, Pak, selamat pagi, Pak. Nah, kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oh, ini ada pendeta di sini. Ada itu, Pak, yang pakai topi, Pak. Pakai topi Pak. Calon, pakai Pak. topi. Calon. Oh, login lah. Nah kan?
Baru belajar, Pak. Ya sekali-kali coba. Kita absen dulu ya nih. Kori ada Kori. Saya Pak. Oh itu Kori. Bajunya biru ya. Fun ya kamu ya. Isal, Saya Pak, saya. Temon. Saya Pak, Komti Pak. Oh ya. Rama mana Rama? Saya Jose Pak. Itu yang lama Pak Rama. Ya saya maunya Rama mana? Saya. Ya gitu dong. Agan? Gak tahu Agan? anak baru hilang Pak. Nggak ada Gak Pak. masuk, Pak. Agan nggak ada Agan. Jadi Nggak ada Pak. Penggantinya veteran Pak. gantinya siapa nih? Kenny Pak. Ini Pak, Mahasiswa abadi Pak. lulusan baru kelas Pak. Oh Kelly. Jadi Agan nggak ada ya. Kita anggap meninggal ya. Sama Hari. Ah, pendeta Hari ya. Mualaf boleh kali-kali. Nanti kan kalau nggak cocok pindah lagi bisa ya. Nih, kita mau menjelaskan dulu karena kalian nih murid-murid yang sudah mau selesai materi mata kuliah, jadi harus dijelaskan ilmu psikologi untuk berada di masyarakat umum karena psikologi itu penting. Ini saya ngomong kedengeran ya? Kedengeran Pak. Dengar, Pak. Ya oke. Jadi saya kenalkan diri saya dulu. Saya ini Deddy Corbuzier. Ya. Saya punya prestasi banyak sekali. Sampai saya aja bingung kadang-kadang hitung prestasi. Tapi somasi saya lebih banyak. Jadi jangan ketawa nih, serius nih. Ya Pak, maaf Pak. Oh iya. Oh ya, sorry Pak. Nanti nasib kamu kayak Agan loh. Nah, gelar saya banyak banget nih ya. Terakhir tuh PhD ya. Pizza, Pak. Pizza Hut delivery ya. Dan sekarang saya menjabat sebagai Letnan Kolonel Tituler di Angkatan Darat. Jadi ini bajunya hijau nih, hijau tentara bukan hijau NU ya. Beda. Oh iya Pak. Hijau tentara nih. Ini saya berusaha nggak ketawa loh, bangsat. Oh iya maaf Pak. Ya. Jangan mancing-mancing saya ya kalian ya. Siap. Ini Ya, Pak. Maaf, Pak. serius. Ini kelas kok nggak ada ceweknya ya? Enggak. Saya Pak. Kalau ada ceweknya itu ketua kelas kita digangguin mulu Pak. Ketua kelasnya soalnya takut sama cewek Pak. Oh, tapi jadi pemandangannya jadi busuk gini ya. Kelas ini Cowok ya. semua Pak. Jadi kita akan mempelajari ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia, perilaku manusia, fungsi mental, cara memproses sebuah pikiran, sampai juga apa yang kemungkinan terjadi yang akan dilakukan oleh manusia. Bahkan salah satunya memprediksikan apa yang akan terjadi, seperti memprediksikan satu putaran presiden, ya. Itu pakai psikologi ya Pak memang untuk memprediksi itu. Ya pakai psikologi. Saya nggak berani ngomong yang lain soalnya. Jadi jelas Kirain emang udah pakai diatur gitu psikologi. Pak. Enggak ya? Kenapa? Oh, kirain emang udah diatur saat emang satu putaran aja gitu Pak, enggak ya Pak? Wah, kalau Pak ini, Pak. kalau Pak dia Pak, kalau ketua kelas emang Pak. dia benar dong, diatur dong. Kalau nggak diatur kan tidak berjalan dengan baik. Kan Oh, ada aturan iya, KPU, ada aturan MK, ada aturan. Memang harus diatur. Memang harus Iya, diatur. maksud saya itu Pak ya. tadi. Maksud saya Nggak itu. ada, tidak ada aturan-aturan yang curang tuh nggak ada Oh, semua. iya. Masa curang teriak curang, semua curang. Oke, lanjut ya. Jadi kita tuh memiliki 3 fungsi dalam ilmu psikologi ya. Yang pertama itu kita menjelaskan bagaimana tingkah laku seorang manusia itu terjadi ya. Misalnya Marsyanda kan bipolar. Kenapa dia bipolar? Nah gitu. Kenapa dia nggak singular gitu ya? Atau monokotil misalnya ya. Itu ya Tumbuhan harus kita Pak, itu tumbuhan. Tumbuhan itu juga ada psikologinya loh. Makanya ada psikologi perkembangan. Apapun yang berkembang itu ada psikologinya. Berarti eceng gondok bisa anxiety, Pak ya? Eceng gondok. Oh bisa, makanya mati cepat enceng gondok kan. Oh iya. Nah kalau secara psikologi itu kalau kita lihat enceng gondok itu kan lahirnya di tempat broken home. Nggak baik-baik, itu kan kotoran semua isinya. Betul, Pak. Dan mereka tuh kan ngumpul gitu. Biasa anak broken home kan suka ngumpul kan. Iya, betul Pak, benar. Ada grupnya, saya grup broken home ada, malah di WhatsApp tuh ada gitu. Oh, biasanya satu circle ya Pak. Yang bapaknya pasif ya Pak ya? Ah iya betul. betul. Ya itu kita bisa secara teoritis kita mengkondisikan perilaku massa atau manusia pada umumnya, lalu kita meramalkan dengan perilaku seperti ini apa kejadian yang akan terjadi berikutnya gitu.
ya kan? Apa yang akan terjadi berikutnya tuh, apa yang terjadi itu bisa kita ramalkan. Contohnya artis nyalek, nah itu kan bisa kita ramalkan. Kita ramalkan dulu, awalnya apa? Oh, udah nggak punya job. Udah sepi ya Pak? Sepi, endingnya nyalek. Nah itu kan psikologis. Lalu juga ini juga kita akan membahas dengan pengendalian, ya kan, tingkah laku, apa yang akan kita harapkan dari seseorang, itu yang kita kontrol nanti, ya. Jadi itu yang kita bahas tentang ilmu psikologi. Di sini boleh ngerokok kalau kalian mau, boleh. Oh boleh Pak. Boleh, Pak. Santai banget loh. Santai banget. Makan. Makan boleh Pak, makan. Boleh makan, Dari tadi nih. makan boleh, ngerokok boleh. Korigor, Anda berhenti coli ya. Emang kelihatan Pak kalau orang suka coli Pak? Itu tangan Anda di bawah deh tadi. Oh maaf Pak. Ah ya, di atas gitu. Ah, gitu. Kelihatan Pak, nakal emang Pak tangan. Kelihatan. Iya Pak. Ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan Saya, sebelum Pak. kita Saya masuk mau ke nanya, Saya Pak. Ya, boleh. Saya Pak. Yang mana dulu nih? Mukanya emang berdua sama-sama tua Pak, bingung juga. Iya, makanya. Maaf Pak, saya Pak. Pak, Bisa. kan Pak, kan tadi Bapak bilang tuh, salah satunya memprediksi Pak. Nah Pak, kalau tugas seorang psikologi kan Pak berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang Pak. Nah Pak, apakah itu termasuk juga kita harus membantu kualitas seseorang jadi presiden Pak? Itu Membantu kualitas seseorang menjadi presiden. Oh ya harus dong. Karena kan presiden itu kan dipilih oleh rakyat, maka rakyat berhak untuk membantu dan menyuarakan suaranya untuk membantu presiden bekerja. Harus. Ini presiden yang mana ini? berikutnya Pak. Yang berikutnya kebetulan teman saya ya. Jadi Ini nih. jadi kenapa? Ini Enggak, Isal soalnya suka aneh. nggak apa-apa kalau kamu tidak memilih beliau, ya nggak apa-apa juga. Ini negara bebas. Negara bebas. Tapi nomor telepon berapa kamu? Mau dibuat kayak Agan Pak dia Pak. Lu mau di cyanida. Tapi ini kenapa ini saya berubah nih? Bentar. Ini kenapa hilang mereka semua di sini? Lah, kita ada di sini Pak. Kita di sini Pak. Tapi ini tiba-tiba bergerak sendiri lalu hilang. Coba tolong nih asisten saya bentar lagi benerin komputer. Oke, ya. Pak. Baik Pak. Bapak menyulap kita nggak ada. Menyulap kita hilang. Emang bisa sulap sih Bapak? Emang bisa. Bisa. Kalian jangan cerewet, saya lagi benerin laptop ini. Oh iya. Udah muncul. Apa tadi pertanyaannya Pak, tadi? saya- Ini ada telepon masuk ya. Ada telepon masuk. Mang bangsat yang punya komputer nih. Tolol Mang. Asisten di sini Mang pada goblok. Telepon masuk. Nah itu dia. Oke. Telepon masuk lagi, saya banting nih laptop. Sabar Pak. Ada lagi yang bertanya, mau tanya mungkin? Ya Pak. Ya. Saya Rama mau bertanya Pak. Jadi saya ini kan suka sekali sama yang namanya filsafat, filsuf, psikologi segala macam Pak. Nah, saya Siapa ini itu filsafat itu siapa? Filsafat banyak Pak. Bukan filsafat siapa? Siapa itu Siapa? filsuf? Filsafat itu ilmunya Pak. Oh, ya. Kok kamu ngajar saya kamu? Oh, ngajarin Pak. Kan saya pernah baca teori dari Kruger Effect. Ya. Orang bodoh itu cenderung banyak bicara Pak. Nah, berarti kalau orang bikin podcast ratusan episode, berarti bodoh ya Pak? Dia kan sering bicara Pak. Kita ini bicara semua kan bodoh isinya kan. Nah, ini kita dari tadi bicara kan bodoh ini. Tapi nggak ratusan episode Pak, kita cuma. Kalau ratusan episode itu contohnya seperti Denny Sumargo ya. Oh iya Pak, betul. Nah, soalnya ada yang teman saya yang close the door ribuan episodenya. Oh ribuan. Ribuan. Besar berarti. Berarti lebih bodoh lagi ya Dongo Pak? ya, dongo itu Pak ya, bukan bodoh lagi, dongo. Nah, itu udah psikopat, bukan bodoh lagi. Oh, udah bukan bodoh lagi. Udah lewat udah. ya level ya. Itu kalau level bodoh itu udah balik lagi gitu kan, antara bodoh dan jenius itu tipis sekali. Beda tipis. Betul Pak. Jadi ingat, yang buat baru ratusan itu bodoh. Harus ribuan berarti Pak ya. Harus ribuan, betul. Harus ribuan. Jadi ingat itu ya, itu dicatat ya. Baik, Siapa? Oke Pak. Dicatat. Jadi yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa tadi? Tadi kata teman Temon. Ketua kelas. Temon Pak. Temon. Yang bodoh temon ya. Ya. Come on Pak. Betul. Saya nggak banyak Bagus. bicara Pak. Pak saya mau nanya Pak, boleh Pak? Oh ya, boleh. Pita kuning. Kan psikologi itu tujuannya menjelaskan tingkah laku yang terjadi itu Pak ya, yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Nah, kalau misalkan ada suatu penghibur nih Pak, pesulap lah, terus suka pakai eyeshadow di bola matanya itu gimana Pak ya? Tingkah lakunya gimana?
Kalau di bola mata agak sakit ya. Kelopak Pak. Kalau di bola mata sakit. Apa namanya? Gini, ketika pesulap itu pakai eyeshadow di bola mata, itu sudah sulap. Goblok nih pengen nanya goblok Di sini Pak, maksudnya Pak, apa namanya nih? Caranya gimana taruh eyeshadow di bola mata loh? Ini menarik sekali nih. Nanti akan saya pelajari nih caranya gimana. Itu psikopat karena dia suka menyiksa diri sendiri. Nah, terjawab ya tentang pesulap itu ya. Terjawab ya, terjawab. Tapi kayaknya insaf ya. Insaf kayaknya Pak, dia udah kayak pesulapnya udah tobat deh Pak. Ya karena kebanyakan bohong. Oh, ya kan bohong itu Pak. Merasa bahwa hidup ini kalau hanya bohong saja mending jadi pejabat gitu kan. Berarti penjabat tukang bohong, Pak. Pejabat banyak yang bohong Pak berarti. Ya penjahat, saya bilang penjahat. Oh, Pejabat. Isal ngomong Penjahat. Temon bilang pejabat lu, Mon. Pak. Masa pejabat bohong? Karena teman pejabat kan? Iya. Temon, Pak. Penjahat, Bukan saya, Pak. bukan pejabat. Oh, salah. Pejabat Maaf, mah Pak, maaf. pintar-pintar, baik, cinta rakyat, tuanku ya rakyatku. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Temon ya. Siapa ini? Iya, Pak, saya Temon. Temon ya. Ini kan masih ngomongin pesulap, Pak. Saya juga pernah dengar ke Bapak tuh backgroundnya pernah punya pengalaman ada Kok mati? Nah kan? Pesulap kan? Sulap. Dia. Sulap. Setiap lu yang nanya nih gelap nih. Ini siapa yang matiin mic ini? Hacker, Pak, kayaknya, Pak. Tadi Bapak bilang tuanku ya rakyat, Pak, jadi kena tuh mic-nya. Iya betul, mic mati ya. Ya. Ya gimana Temon? Saya nanya, Pak. Kan masih ngomongin pesulap nih, Pak. Terus saya dengar juga Bapak punya background pesulap juga. Nah, ini saya mau nanya, Pak. Kalau misalnya Petrus itu termasuk pesulap nggak sih, Pak? Soalnya kan dia juga bisa menghilangkan orang gitu. Nah, Jadi kalau dia Petrus itu mungkin tanyanya dengan Pak Pendeta ya. Pak, ya, Petrus nih katanya ini Pak penembak misterius katanya gitu. Dia bisa menghilangkan orang, itu termasuk pesulap juga nggak sih, Pak? Itu pendeta misterius, Petrus. Lu gimana tanyanya? Petrus tuh pendeta misterius dan ada di Alkitab. Salah. Petrus tuh ada di Alkitab. Oh, ada, Pak. Anda Oh, iya, artinya baru saja menistakan agama. Aduh. Iya. Temon, Pak. Saya denger, Pak. Saya denger, Pak. Saya denger. Wah, saya Iya. Saya Ada. saksinya Pak. Hilang. Hilang mulu. Hilang mulu, Pak. Udah diculik ada lagi loh. Ya kok. Ada lagi, ya kan? Nah itu dia, itu penistaan agama masuknya ya, karena Saya bakal laporin, Pak, ke ada kan di Alkitab ada kan Petrus ayat Ada, berapa Pak. ayat berapa? Ada. Nah itu Ada. Bapak kayak nggak tahu aja kan pernah juga Pak di situ Pak. Pura-pura lupa nanya. lupa lupa. Lupa ya. Nah itulah Pak. Lupa. Kadang-kadang harus ingat lagi dulu aja Pak gitu. Kan harus move on. Nah, Move Pak. on, saya lupa saya udah. Apa itu? Ya itu Petrus ya. Petrus itu Petrus, Pak. ada di Alkitab ya. Oke, Pak. Bahkan Ada, itu Pak. namanya Oke, Pak. Santo Petrus. Petrus. Oh, iya. Santo Petrus. Santo itu bukan besan Pak Har. Yuk Waduh, Apa? Hartanto. lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi 2 ya. Materi 2 ini kita bicara tentang mental illness ya. Cocok Pak. Pas banget ya. Kontibat. Cocok Pak. Temon, Ya. temon Pak, temon. Ya, atau singkatannya gila ya. Nah, tapi kita tidak boleh menggunakan kata gila. Nggak Hati-hati boleh. Pak. Nggak Hati-hati boleh. Pak. Karena Hati-hati. gila kan bisa nasi goreng, gila. Oh iya, boleh. Bisa gile loh, gitu kan. Gile lu. Sorry betul, Pak. gitu kan. Gila lu botak. Pakai kata-katanya SJW. SJW. ODGJ. Ya. ODGJ, Pak. ODGJ. Bukan SJW ya. Gila Pak. Aduh, gila lu botak. ODGJ ya kata-katanya. Siapa yang ngatain botak? Lah hilang gitu nanti. Siapa yang ngomong tadi? Saya hilang lagi nih suaranya. Isal. Temon Pak. Temon, Tadi temon, Temon temon. ngatain Bapak Pak. Misal. Temon tadi. Loh, kok Wah. tiap kali ngomong hilang? Bikin beat aja, bikin beat. Ini sama si dosen yang ini tiap satu pembahasan ada aja terus masalahnya. Satu pembahasan masalah, pembahasan masalah. Karena mungkin dia terlalu banyak menyelesaikan masalah orang, Bo. Nah, ini udah keluar lagi. Oh, siap. Udah keluar lagi. Ya, Oke, Pak. kita bicara tadi tentang mental illness atau gangguan Pak. mental
Gangguan mental, gangguan jiwa, ya. Ini yang banyak dialami oleh milenial dan Gen Z sekarang itu ya. Jadi ini bisa tiba-tiba, bisa berlangsung lama. Jadi bedanya gitu. Nah, ini terjadi karena banyak faktor. Yang pertama mungkin kalau kita bicaranya biologis itu ada saraf gangguan di otak, ya itu nanti kita periksa harus ke psikiater ya atau ke dokter. Kedua mungkin bawaan. Nah, ya bawaan, cedera otak ya, bawaan keluarga bisa. Keluarga kadang-kadang bawa beban buat anak-anaknya. Ya kan? Kerusakan otak akibat terbentur benda tumpul. Komti tuh. Gua aja, gua terus, gua mulu. Atau yang terakhir itu penyalahgunaan narkoba. Temon pernah pakai narkoba katanya Pak. Temon, Temon pernah pakai narkoba? Enggak Kenapa? pernah, Pak, saya, Pak. Saya anti, Pak. Saya pernah jadi duta anti narkoba, Pak. Yang duta kan pakai dulu baru jadi duta biasanya orang. Iya, betul Pak. Pakai dia fix. Iya. Fix. Salah dulu baru jadi duta. Tapi kalau pakainya ganja, pernah Temon? Kenapa, Pak? Pernah pakai ganja? Dia pakai Pak. Dia pakai Pak, baru Pakai, kemarin Pak. sering katanya. Efek ini Pak. Saya nggak ngerti Kenapa? itu apa, Pak, sumpah. Kok mukanya gitu? Mukanya kayak lintingan ya Pak ya? Mukanya kayak lintingan kamu. Tuh, itu pendeta lebih tahu tuh Pak kayaknya itu, Pak. Tapi nggak pernah pakai ganja ya? Oh, enggak Pak. Enggak pernah, saya Oh, enggak ya kenal itu, Pak. Aibon Pak, dia mah langsung Pak Aibon. Aibon. Ya, nggak apa-apa. Pak Pendeta pernah pakai Happy Five? Belum Pak, belum. Apa itu Happy Five Pak? Ya happy dong. Kan Happy Five. Oh iya. Mana pendeta ini? Wah, tidak terpikir kan komedinya? Komedinya. Iya. Bagus, Pak. Ya, faktor psikologis bisa saja karena trauma masa lalu. Misalnya dalam sebuah pertandingan kalah, bisa trauma. Pertandingan. Oh iya. Berarti Pak, Nggak usah, nggak usah dipanjangin dong. Nggak usah. Pertandingan bola kalah kan banyak orang-orang yang marah bakar ban, ya kan? Ya, betul, Pak. Tuh pertandingan bola ya. Pertandingan. Atau perasaan kehilangan atau disia-siakan pada saat masa kecil bisa. Kurang bergaul, Kurang koneksi Pak. Hah? Kurang Kenapa? koneksi juga. Kurang koneksi juga, kurang orang dalam bisa, ya. kalau kurang suara. Kalau kurang suara stres. Kalau kurang suara Jadi stres. gila, bukan. Jadi ODGJ nanti Pak ya. Ya kan bisa kalau kurang suara tuh kan artinya kita tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Kurang suara. Kurang suara. Habis. Betul Pak, betul. Jadi kalau kurang suara kita stres. Wah, kok sepi sekali gitu. Itu kan bisa. Oh iya. Bisa. Ya. Terus juga orang-orang yang suka minder, kesepian, tidak percaya diri atau terlalu percaya diri. Nah, bisa tuh. Temon Pak, temon. Pak, berarti Pak yang kemarin bilang masa suara saya cuma segitu itu termasuk psikologi Pak? Termasuk psikologi. Itu tidak menerima kenyataan. Nah, gitu kan. Tidak menerima kenyataan. Tidak menerima kenyataan. Masa suara saya cuma segitu? Nah, kan bisa aja lebih kecil, ya kan? Iya. Bisa Pak. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar gitu loh Ya, maksudnya. betul Pak. Lalu gejala mental illness. Nah, apa nih gejala-gejalanya kalau misalnya orang tiba-tiba mengalami mental illness? Bunuh diri Pak, bunuh diri. Oh, jangan bunuh diri dulu, jangan. Masa langsung bunuh diri? Kalau kamu langsung bunuh diri nggak ada gejalanya dong. Soalnya teman-teman saya suka pada gini-gini Pak. Beset-besetin tangan. Nggak Yang tahu yang ngapain. gini-gini nih. Iya. Itu bukan mental illness, goblok. Teman saya ada dibully, habis dibully, baret-baret tangan. Lah dia mendukung pembulian. Bully diri sendiri. Bully diri sendiri. Siksa Itu diri bukan sendiri. mental illness, itu termasuk bodoh. Nah, itu ya. Gejala kalau misalnya mengkonsumsi alkohol berlebihan sama merokok berlebihan sama yang lain-lain itu termasuk mental illness nggak Pak? Nggak, itu lebih ke pengangguran. Gak nyambung aja pertanyaannya. Kalau Pak, fix Pak dia make. kalau Dia misalnya pakai, Pak. mengkonsumsi Happy Pak. Kelihatan ini make ini. Make ini. Oke, apa ya? Itu kamu tuh ketahuan make, muka kamu aja kembung kok. Keringetan, muka kembung, bibir lepek gitu, hidung kembang kempis.
Ruang tertutup sendirian. Ini ruang sauna ya kamu ya? Sauna. Ini saya lagi di dia- bunker, Pak. Saya lagi di bunker, Pak. Saya lagi kerja jagain emas nih, Pak. Ini kan ruang saya serba emas. Oh, make kan? Halusinasi Pak, halusinasi. Udah, ya. Udah Beneran, Pak, halusinasi. saya- Sering merasa sedih, ada yang sering merasa sedih? Komti Pak. Kalau Pak Pendeta pasti tidak sedih ya. Betul. Karena saya Karena sudah Tuhan Yesus bahagia beserta bersama kita Bapak. kan? Iya, Betul banget Pak, 100 buat Bapak Kristen dulunya. Betul, pernah. Oh pernah. Kenapa Pak pindah? Kenapa Pak? Kenapa pindah Pak? Oh, nyari AdSense Pak saya Pak. Ada orang-orang juga yang sering kehilangan konsentrasi. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yang sering kehilangan konsentrasi, itu gangguan kejiwaan atau ketakutan, rasa ketakutan yang berlebihan. Jadi kayak mau nonton film bioskop, setan mungkin belum nonton sudah takut dulu nggak jadi nonton. Itu banyak orang kayak gitu tuh. Parno, Pak. Parno ya, itu namanya parno ya. Atau menarik diri dari lingkungan dan dari teman-teman. Nah itu lingkungan sosial itu juga tidak mampu memahami situasi yang ada di sekitar kita juga. Jadi dia tidak bisa menempatkan diri di lingkungannya. Nah, tadi mengkonsumsi alkohol dan rokok secara berlebihan itu mempengaruhi otak kita berpikir dan merusak saraf-saraf otak kecil. Kalau otaknya sudah kecil, saraf otaknya dirusak kecil, nggak ada sisanya. Habis ya Pak. Habis dong Pak. Jadi nggak punya otak gitu. Oh, makanya goblok ya dianya. Makanya goblok. Alkohol itu kan membuat kisut. Nah terus juga orang yang suka marah-marah berlebihan, nah yang melakukan kekerasan, nah itu bisa juga itu mental illness. Atau orang yang merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, lalu ending-endingnya bisa bunuh diri, itu mental illness juga. Nah makanya orang-orang itu harus diterapi. Terapi di mana Pak? Di Delta. Delta terapis, bukan terapi. Oh, beda Pak terapi sama. Oh. Beda. Tapi Delta ada yang baru sekarang. Oh iya. Ada. Daerah sini ada iklannya malah masuk TikTok. Oh gitu, Pak. Terapisnya bagus, Pak. Kenapa? Terapisnya gimana, Pak? Bagus. Tergantung nomor berapa. 43 dah, cari 43. Nocan ya Pak, itu Nocan ya Pak katanya ya? Nocan ya? Wow, itu Nocan. udah itu FYP dia. Bolehlah kita study tour lah Pak. Nah, nanti kita study tour ya, mempelajari kesalahan-kesalahan mental pengunjung. Bisa Kita kan? bikin kuesioner. Bisa Pak. Kenapa ini pengunjung ke sana? Apakah dia stres? Nah, gitu. Bisa juga dengan meditasi, olahraga, tidur yang cukup tapi jangan berkepanjangan. Mengatur jangan minum kamu kok Tadi minum? boleh ngerokok, Pak. Tadi boleh ngerokok. Rokok boleh, minum nggak boleh. Boleh minum aja. Dosen aja nggak minum, lu minum gimana? Saya nggak minum, lo kan saya dari tadi cuma nge-vape doang. Nge-vape. Iya, Pak. Astaga, mau. Efek narkoba memang aus terus katanya Pak. Aus, narkoba kan aus. Iya, saya begitu lihat minum udah tadi muka kembung minum, ini pasti narkoba. Nah itu juga menerapkan gaya hidup sehat, ya. Jadi hidup tuh harus sehat, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu juga memperbanyak dukungan sosial orang-orang yang mau mensupport kita. Orang-orang yang tidak mau mensupport kita buang, itu, ya, gitu. Nah ada yang mau tanya nih, ini ya. Pak, apa bedanya Pak psikolog sama psikiater, Pak? Psikolog sama psikiater? Iya. Kalau psikolog itu cara pengobatannya dia dengan terapi pendalaman ilmu penerapan. Artinya adalah orang datang itu diajak ngobrol sampai tahu masalahnya. Kalau psikiater dia akan larinya ke biologis, jadi Anda akan dikasih obat gitu. Contoh, Temon, Anda suka minum Dumolit? Dumolit. Saya diapet, Pak, bukan Dumolit. Oh, beda. Beda. Kalau diapet beda. Oh iya. Diapet Dumolit itu bisa diberikan oleh psikiater. Oh. Berarti Gitu. psikiater tuh beda, Pak. Apa? Psikiater tuh beda. Tapi berijazah. Oh. Kan BD ini kan singkatannya apa ini BD ini?
Bisa dong, gitu. Bisa dong. Bisa. Ya, Jelek banget bisa dong. bisa dong. Tapi berijazah ya. Jadi Oh, berijazah. jadi dia resmi gitu. Ada lagi yang mau tanya mungkin Temon? Oh ya, silakan Pak Pendeta. Pas saya mau bertanya, tadi kan kita berbicara tentang Gen Z itu dan Gen milenial. Saya mau tahu kenapa sekarang tuh untuk Gen Z disebutnya mental illness, tapi kalau misalnya dulu tuh orang-orang gila, tapi sekarang namanya mental illness. Kenapa dibedain, Pak? Ya itu mah Gen Z aja nyari-nyari kata-kata yang sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Itu kan memang begitu kan, nama-nama itu selalu diganti-ganti lah. Gila jadi ODGJ, khusus cacat tidak boleh diganti dengan difabel. Nanti difabel merasa terhina lagi, ganti lagi cacat. Jadi ini artinya sama. Iya. Oh, cuma Artinya diganti sama. kata-katanya aja, Pak ya. Kalau sudah terganggu ganti saja katanya. Gitu. Kalau kita bilang ini anak-anak Gen Z pada gila, mereka tersinggung. Tapi ini anak-anak Gen Z mental illness atau bipolar. Bangga mereka kalau bipolar tuh. Oh, keren, ngerasa keren ya Pak ya? Oh, Anda bayangkan, mereka anak-anak Gen Z itu banyak yang bipolar. Pemilihan kita kemarin presiden, yang terbanyak memilih siapa? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Karena kalau bipolar dibandingkan satu lebih baik dua. Bener sih Pak, bener sih Pak. Bener sih, Pak. Iya. Benar. Tapi kalau bipolarnya banyak Pak, misalkan 3, gimana Pak? Bukan bipolar, nggak ada. Bipolar itu kalau satu itu kan normal, kalau dua itu dia bipolar, kalau tiga bahkan nggak ada. Gak ada ya Ada Pak? namanya, nggak ada. Masa tripolar? Nggak ada. Ada tripolar ya Pak? Ada lagi nih yang belum bertanya. Pak, kan ada stigma nih Pak, katanya 8 dari 10 orang itu broken home Pak. Emang broken home itu legacy Pak ya? Turun-temurun? Enggak juga, karena keluarga saya dari kakek saya tidak broken home, orang tua saya tidak broken home, saya tidak broken home, anak saya broken home. Tapi broken home itu tidak masalah, karena yang penting itu bukan broken heart. Kalau keluarganya pecah atau cerai tapi hatinya tetap terjaga, tidak ada itu masalah. Kan gitu kan? Broken home itu biasa aja. Itu apa yang terjadi karena orang-orang zaman dulu dengan orang-orang zaman sekarang tuh beda. Orang zaman dulu kalau ada rusak diperbaiki, orang zaman sekarang kalau ada rusak diganti. Oh. Jadi lebih baik diperbaiki atau diganti Pak? Ya kalau rusak banget gantilah. Ganti. Ya kan? Diperbaiki kan terlalu sulit gitu kan. Servis Lebih mahal Pak ya biayanya. Broken home itu jangan dimonetisasi. Oh, jangan dimonetisasi. Karena zaman sekarang bukan didramatisasi tapi dimonetisasi. Nah itu jangan. Banyak Pak, bener. TV sudah jual kesedihan, jual drama, jual gosip dan sebagainya. Nah kita jangan jual kesedihan. Makanya saya itu di podcast saya punya podcast ya, buat kalian sekali-kali nonton podcast saya. Ribuan ya Pak. Saya itu paling anti jual kesedihan. Saya. Yang saya jual kesedihan orang lain. Bukan kesedihan Bapak ya? Iya, masuk Kesedihan akal Pak. sendiri Pak. Iya. Beda. Kalau jual kesedihan saya kan, saya kesian. Kalau ini, kesian dia. Gitu. Beda itu. Beda itu. Syukurin dia. Yang kena mental bukan saya. Dia ya, Pak ya. Masa kita jual kesedihan kita sendiri? Kalau kita jual kesedihan kita sendiri, nanti kita sulit mempertahankannya karena begitu dapat monetisasi kita happy. Iya benar. Jadi nggak sedih. Tapi kalau kesedihan dia yang dapat duit kita, dia tambah sedih. Itu. Udah sedih nggak dapat duit, bener. Iya. Mana nggak dikasih uang transport lagi Pak ya ke podcastnya mungkin ya. Betul. Nah, nanti itu kita jual lagi gitu loh, ya. Kan kita itu gini, dalam ilmu psikologi itu gini, kita tuh jangan memikirkan orang lain dulu sebelum kita bisa memikirkan diri kita sendiri. Kalau diri kita aja belum bener, ngapain kita mikirin diri orang lain? Diri kita dulu benerin gitu. Diri kita dulu happy gitu. Karena happy itu nular. Kalau kita happy, orang lain ikutan happy. Betul Pak, betul Pak. Betul. Setuju Pak. Nih si Temon nggak ngedengerin nih. Ngedengerin gua. Happy five. Happy gitu. Happy-nya happy five dia. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Saya Pak. Hmm. Pak, mau ya Pak? Ya, silakan yang mana aja. Ya, Pak.
Gua dulu deh. Jangan tempo ya udahlah. Aduh. Kok kayak nggak suka-suka gitu temonannya Pak? Mental illness sih Pak, mental illness kan biar nggak mental illness kita harus mencari semangat hidup Pak. Nah untuk menambah semangat hidup kata orang tuh kita bisa adopsi anak untuk menambah kebahagiaan juga. Nah kita boleh nggak sih Pak ngadopsi anak tapi yang nggak jauh umurnya sama kita gitu Pak? Lu mah adopsi ani-ani kali. Adopsi. Ya adopsi maksudnya kan anak Pak. Maksudnya banyak yang bilang seperti itu Pak. Dengar. Saya maunya juga gitu. Nyari yang seumuran ya Pak ya. Yang seumuran. Itu bukan Tapi ngadopsi, Pak, itu undang-undangnya memelihara, susah, Pak. undang-undangnya susah itu. Oh. Yang beda berapa tahun Pak bolehnya Pak? Beda berapa tahun bolehnya Pak? Ya kan harus kalau mengadopsi anak tuh berarti harus anak-anak gitu kan. Oh anak masih Anak-anak itu kan Anak ya. bukan ani-ani, anak-anak. Oh anak. Beda. Anak-anak sama ani-ani beda. Anak-anak gitu ya. Nah, jadi tapi gini Temon ya. Anda kan tadi mengatakan tadi pertanyaan Anda tuh kan dalam kehidupan itu kenapa? Banyak apa? Misalnya untuk menghindari mental illness gitu Pak. Jadi kita harus punya Dalam semangat kehidupan hidup. Anda. Iya, dalam kehidupan saya Pak. Nah gini, Harus punya semangat. hidup Anda tuh belum jelas kok udah mikirin mental illness. Nggak takutnya menghindari mental illness Pak. Menghindari Harus punya mental- semangat hidup. Iya. Oh, harus punya boleh ya, semangat hidup. boleh nggak apa-apa. Boleh, Anda Pak. kalau mau adopsi anak juga boleh. Tapi harus Boleh, anak-anak ya Pak ya. Harus anak-anak, harus Oh anak-anak. iya. Nggak boleh seumuran Pak. Buat saya kalau seumuran saya rugi ya, saya hampir 50 soalnya. Iya juga. Heeh. Jadi kalau hampir 50 seumuran bahkan bukan ani-ani itu. Lebih nyantun gua, ya. Kaum duafa gua. Lebih nyantun. Jadi beda. Kalau Anda mungkin seumuran kan masih umur 20-30 gitu kan. Kalau saya wah itu lebih tambah masalah dalam keluarga nanti. Masalah. Ya. Tapi kan Pak, di kita boleh poligami Bapak, tidak tertarik poligami Pak. Tertarik lah. Kalau ada pria yang mengatakan tidak tertarik poligami, dia mental illness. Oh. Tertarik. Nah, keinginan itu tidak harus dilakukan. Oh iya benar. Makanya saya tidak menyarankan poligami. Ya. Saya menyarankan nyimpen saja. Ya. Oke Pak. Aja, iya. Iya. Ya. Oke. Tapi itu terserah ya kalau Anda mau poligami sih silakan karena siapa saya untuk melarang Anda poligami. Nah, kecuali Pak Pendeta ini Anda tidak boleh poligami Anda. Oh nggak Nggak boleh. boleh Pak, nggak boleh. Pak. Iya Pak. Nggak Anda boleh nikah nggak? Anda boleh nikah ya, pastor tidak boleh nikah ya? Oh boleh, pastor yang nggak boleh, makanya saya masih happy aja Pak sekarang Pak, masih boleh Iya, nikah. ya, saya. Anda boleh nikah. Ya, oke lah. Ya, Pak, silakan. pertanyaan ini terakhir nih Pak. Oh, terakhir. Tadi ada dua kayaknya nanya siapa tadi? Oke nih, Kenny dulu Pak, Kenny dulu Pak. Ya udah duluan. Ya, Ken. Pak, kan katanya kalau salah satu gejala mental illness itu perubahan dalam gairah seks gitu Pak ya. Jadi kalau orang lemah syahwat itu fix mental illness gitu Pak. Lemah syahwat. Ejakulasi dini ya. Misalkan kan. Jadi ada teorinya Sigmund Freud. Ya, dia itu lagi naik kereta api, lalu dia cerita tentang satu masalah. Dia bilang, ini ada orang begini, mungkin masalahnya begini. Ya, lalu ketemu dengan Carl Jung. Lalu Carl Jungnya bilang, ini lu cerita masalah orang, apa lu curhat? Enggak loh Pak. Ya saya, Pikir dulu anjing. maksud saya, Kelihatannya curhat Pak itu Pak. kok kelihatannya curhat gitu loh. Iya. Titiknya Bronx Pak. Tapi gini, kalau memang kamu curhat, saya ada obatnya. Masih Kerjaannya minum-minum memang Pak tiap malam Pak. Nah itu, Kisut, Pak, jadi kisut. minum alkohol berlebihan bisa menyebabkan lemah syahwat. Kisut. Pak. Jadi jangan minum alkohol berlebihan. Nah gitu ya. Ken, denger Ken. Sebenarnya itu Benar. tadi ini Pak, temuan ngechat saya, personal chat. Kan tolong tanyain ini dong gitu. Oh, ya. Temuan ternyata. Nyari-nyari kambing hitam aja. Make emang ini orang kayaknya.
Jelas Pak, jelas. Cara jawabnya make banget. Jelas Pak. Oke sih marah-marah terus Pak dia. Saya kecapean kerja pak, Jadi mukanya Oh udah iya. makan, Pak. Iya, yang apa-apa hidup lang gitu. Oke, terakhir tadi. Saya mau nanya Pak, kenapa ya Pak di umur sekitar 20-an, kenapa kita tuh selalu ngerasa kurang, minder, tidak bergairah? Kira-kira menurut sudut pandang psikologi tuh anak muda Indonesia harusnya gimana Pak? Kalau saya menyarankan jangan nyampe 20 lah. Kenapa Pak? Jadi Nggak boleh Pak. Belasan udah aja gitu, belasan selesai. Dalam hidup tuh kita harus tahu kapan berhenti ya. Waduh, harus kok gitu Pak? Iya, maksud Nggak ada yang memotivasi ini, Pak. saya dulu waktu main sulap, saya pikir wah saya udah lagi peak performance-nya, lagi bagus-bagusnya, berhenti deh daripada nanti lama-lama turun gitu kan. Jadi host TV saya pernah lagi bagus-bagusnya, berhentilah gitu daripada nanti turun. Jadi kita tuh harus tahu kapan stop pada saat kita masih peak. Nah, jadi kalau mereka umur 19 mereka lagi peak-peaknya, ya udahlah. Udahan aja ya. Jadi tidak ada yang mental illness. Oh betul. Jadi sebelum 20 lebih baik udahan, tapi kalau udah lewat dari 20 terlanjur ya lanjutin aja gitu Pak. Lanjutin, kalau udah lewat ya lanjutin. Kan masalahnya tadi Anda bilang di 20-an nih gitu kan. Iya. Jadi kalau mereka merasa ini kayaknya di 20-an gue lihat ini kayaknya nggak berpotensi nih. Kurang nih gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Udah 19 tahun tuh lama loh. Lama 19 tahun lu ngerasain cicilan rumah deh 19 tahun rasanya kayak apa? Lama 19 tahun tuh. Bener sih Pak. Oh ya udah ya. Udahlah. Oh gitu. Makanya anak-anak sekarang tuh kan suka mengatakan YOLO gitu kan. Oh iya tuh Pak, ada tuh. Ini juga Pak bilang. ada tuh saya Pak. YOLO Pak. Nah itu. Makanya ya udah YOLO saja. Kalau memang kalian merasa sudah cukup ya sudah. Hidup tuh jangan terlalu berlebihan. Enak. Dalam hal apapun. Nanti kita stres sendiri. Kita nyari uang berlebihan kita stres. Kita nyari bahagia berlebihan nanti kita stres. Ya kan? Umur ya secukupnya aja. Quotes nih perlu saya catat. Quotes nih. Saya cuman khawatir ini nyebar di TikTok sebenarnya. Mendukung Bagian ini loh. Gitu. Iya, bagian ini saya khawatirnya sebenarnya. Mendukung society Pak. Tapi mungkin jawaban yang benar mungkin hubungi Kak Seto. Oh, kaset itu emang megang sampai umur berapa Pak dia? Oh, kayaknya dia megang deh. Semuanya. Maksudnya Pak? Maksudnya megang Pak? apa? Megang umur berapa? Megang apa? Megang aja, masih megang gitu maksudnya Kak Seto tuh. Pegangan ya Pak, punya pegangan. Pegangan. Bisa jadi pegangan. Dia kan sahabat anak, ya kan? Oh iya. Betul, sahabat anak Pak. Sahabat anak. Sahabat anak. Jadi kalau ada masalah-masalah gitu ya udah ke Kak Seto lah, atau ke guru BP lah, kan ada guru BP kan? Oh ada Pak. ada kemarin. Tapi SMA. Blackpink. Bukan bangsat. Saya nggak tahu ya kalau sekolah-sekolah murah itu saya nggak tahu, tapi kalau sekolah mahal ada guru BP. Udah jelas semuanya ya? Jelas Pak. Jelas. Oke. Jelas Pak Rektor, siap Pak Rektor. Kalau gitu ini kelas saya tutup, mudah-mudahan berguna buat jiwa kalian ya. Mudah-mudahan Amin, nanti Pak, amin. kedepannya setelah kalian lulus sekolah, lulus kuliah ini bisa jadi masyarakat yang bermanfaat, tidak menyampah ya gitu kan. Nah, Ya, Pak. amin. Enggak lampu Ya, merah di dan- Trabas enggak Pak? Jangan lampu merah di Trabas tuh jangan ya. Enggak mungkin. Jangan, dan jangan menjual kesedihan. Siap. Nah, itu Tolong like, subscribe dan ini ya. Kok ketawa? Oh, like, subscribe. ini kelas Pak. Tolong like, subscribe dan komen. Oh, siap. Pak. Oh ya. Oh, nanti disuruh Pak. Nanti suruh. Siap Pak, nanti disuruh. Udah Pak, udah. Udah Pak. ya? Udah. Oh ya. Udah. Seenggaknya sumbangsih kalian ada gitu. Oh iya. Baik Ada Pak. pasti Pak. Ada. Lumayan, saya nambah 7 orang kan lumayan. Oh iya Pak, sama. Udah jadi salah satunya kita Pak. Ya, siapa tahu barbar kelas muridnya diundang ya. Oh boleh. Boleh. Nanti kita pikirkan untuk undang murid-murid ini. Sama juga nanti kalau kalian butuh tentang ilmu biologi juga saya menguasai. Oh, Nanti satu saat kalau memang Study waktunya tour aja ada. bener Pak. tadi tur Ya Pak. kan study tour harus ada alasan dulu kan. Jadi Oh, kita iya, bikin Pak. kelasnya dulu, endingnya kita study tour. Boleh panitianya tolong panitianya yang pakai yang udah pakai jaket dong.
Mon, langsung Mon. Mon urus Ya. Mon urus Catat. Mon. Langsung Ya. urus, langsung. Siap. Baik, siap. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit dulu karena saya ada kerjaan nih, ada bintang tamu lagi di sini. Hidupnya menyedihkan, jadi mau saya angkat. Semangat Pak. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Selamat Pak. selamat berkarya untuk Indonesia. Bahagiakan orang tua kalian. Amin, ya Pak. Makasih, Ada Pak. yang yatim di sini? Ada yang yatim? Semuanya yatim pak. Hampir semua Pak. semua. Anjing Saya yatim pak, saya yatim. Oh, ada yang ya. Kayak ini pasti yatim pasti ya kan, hidup pasti udah pasti yatim mah pasti. Ya nggak apa-apa kalau yatim. Saya juga yatim, maksudnya bahagiakan orang-orang di sekeliling kalian siapapun itu ya. Itu aja pesan saya. Terima kasih ya. Nanti setelah saya tutup ini tolong nyanyikan Indonesia Raya ya. Baik. Siapa ya Pak? Ayo. Mari, Pak. Ayo Mon pimpin Mon. Ya, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya karena Ya. ini adalah kelas terakhir kita Barbar University. Wah. Jangan lupa jaketnya ya beli ya. Jangan lupa jaketnya. Yoi. Siap, thank you semua. Oke. Bingung saya menanggapinya ya, tidak jelas sekali. Dia melayani bukan masyarakat om itu. Broken home ini jangan dipolitisasi. Itu FISIP, emang FISIP artinya apaan sih? Fakultas tipis-tipis ilmu padi. Pak Lumon. Diajak wen-wen, selalu bisa isi dompet, selalu ada. Diajak wen-wen, selalu bisa.